Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Resort dan Leisure tahun angkatan 2021 kelas 1B. Kami di sini akan menampilkan video iklan layanan masyarakat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Siti Nurbayani SPD MSI dan Bapak Abdul Aziz MPD dengan tema Maraknya Pembegalan. Sebelum menuju ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Ferus Syalam dan ada dua partner saya yaitu Ahmad Zaidan Rizky Tama dan juga Rizky Taufikul Hafiz. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung pada Senin kemarin, polisi memastikan bahwa video aksi begal yang sempat viral beberapa waktu terakhir merupakan hasil rekayasa. Dilanjut dengan materi pengertian dari pembegalan. Apa itu pembegalan? Pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, maupun penggarong. Pelaku aksi pembegalan ini mayoritas dilakukan oleh pelaku yang masih berusia remaja dan bahkan dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini tentunya dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua dan adanya pengaruh buruk dari lingkungan sekitar anak-anak. Penyebab lain terjadinya begal dapat dikarenakan beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi, kemudian kondisi pandemi, dilanjut dengan banyaknya PHK dan minimnya lapangan pekerjaan dan juga lain-lain sebagainya, di mana ekonomi saat ini sangat sulit, bisa jadi pemicu orang dalam melakukan kejahatan. Untuk mencegah terjadinya aksi pembegalan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, diperlukan pengawasan dari orang tua agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari media maupun dampak dari pergaulan yang salah. Untuk mencegah aksi pembegalan ini juga diperlukan peran dari pemerintah untuk menambah lapangan pekerjaan agar tidak ada kesenjangan perekonomian dalam masyarakat yang dapat memacu masyarakat kelas bawah untuk melakukan aksi pembegalan agar mendapatkan uang. Dibutuhkan pula adanya pendidikan berkarakter dan pemberdayaan manusia baik yang diselenggarakan oleh badan pendidikan maupun dari pihak pemerintah agar mencegah terjadinya aksi pembegalan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilihat begal termasuk dalam tindak pidana pencurian. Bab 22 khususnya diatur dalam pasal 365 KUHP. Sanksi atas pembegalan dalam pasal 365 adalah pidana penjara selama 9 tahun dan paling lama 12 tahun, manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Membawa senjata tajam, pelaku yang melakukan penyerangan sempat terbekuk warga dan terlibat saling lempar batu. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan hukuman bagi pelaku begal tergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Fatwa MUI yaitu Hasanuddin. Ia menjelaskan di dalam hukum Islam, begal merupakan jenis kejahatan hirabah. Artinya pelaku begal dapat dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya. Pemberian hukuman ini tergantung dari tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku. Jika pelaku hanya mencuri, maka dapat diberi hukuman dengan memotong tangan dan kakinya secara diagonal, yang berarti jika yang dipotong tangan kanan, maka kaki yang dipotong yakni kaki kiri. Namun, jika pelaku begal sampai membunuh korbannya, maka pelaku begal tersebut juga dapat dibunuh. Tetapi yang memiliki kewenangan untuk membunuh pelaku begal ini bukanlah masyarakat dengan tindakan main hakim sendiri. Lalu dampak yang diakibatkan kepada korban-korban begal yaitu bagi lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat pasti mempunyai rasa takut yang berlebihan karena mungkin sudah banyak korban yang dibegal di daerah tersebut. Salah satu cara agar daerah tersebut tidak ada begal lagi adalah dengan melaksanakan patroli malam bersama banyak warga agar jalanan di daerah tersebut aman. Yang kedua yaitu
dampak bagi korban begal. Dampak yang diberikan cukup besar karena korban yang akan memiliki trauma yang mendalam dan juga kehilangan benda-benda yang dimilikinya. Cara agar tidak trauma yaitu dengan cara membiasakan diri dengan jalanan yang kosong dan tetap hati-hati bila ada orang yang tidak dikenal mendekat.